Nanas adalah buah eksotis dan hanya tumbuh di daerah tropis. Rasa dan aroma yang khas, nanas biasanya diolah di berbagai hidangan, mulai dari salad, kue, jus, hingga masakan tertentu. Namun di Cafe Gerobak, nanas ternyata tidak hanya bisa diolah menjadi jus, namun sebagai pemanis dalam hidangan kopi. Ismail lebih dahulu mengolah nanas madu menjadi sirup. Setiap hari ia memproduksi 2 botol sirup dari 1 buah nanas madu. Ia berharap sirup nanas madu khas Apahapsili bisa dikenal luas. Benar kata orang, usaha tidak selamanya mulus. Ismail mengalami hal yang sama. Ia jatuh bangun memproduksi dan memasarkan sirup dan selai nanas khas kampungnya. Ia harus bersaing dengan sirup sejenis yang banyak beredar di pasaran. Kami punya misi yang kami kejar, sudah kami mencapai target yang kami harapkan. Dan sejauh ini nanas kami produksi di Jayapura, yaitu di Jalan Pasir, di mana sudah kami secara terbuka atau garis besar sudah kami produksikan, dan nanas hasil dari produksi kami juga kami jual di Gerobak. Gerobak ini dibantu oleh Dinas Perindakop, UKM Naker Provinsi Papua melalui Kadin Kota, di mana kami dibina, dilatih di BLK. Dan hasil dari itu kami menemukan inovasi yang namanya NAPI. NAPI artinya nanas kopi Apahapsili. Ismail memanfaatkan media sosial untuk memasarkan sirup nanas dan ternyata efektif. Kerja keras Ismail akhirnya dilirik pemerintah. Ia mendapat bantuan gerobak, pelatihan UMKM, dan menjadi binaan Dinas Perindakop Papua. Satu terobosan baru yang kita buat untuk kaum milenial ya. Dengan harapan kita harus merubah mindset kaum muda kita. Itu tidak lagi berpikir menjadi masa depannya dia tuh cuma ada di ASN, TNI Polri, atau pegawai-pegawai yang atau di pihak swasta. Tapi kita harapkan mungkin muncul anak-anak muda generasi masa datang Papua seperti saudara kita Ismail Weanger. Nah, dia mampu mengelola potensi-potensi yang dimiliki. Karena Papua ini selalu diibaratkan sebagai surga kecil turun ke bumi. Ya sayang, ya kalau kita sendiri tidak mengelola itu, orang lain datang dari tempat lain memanfaatkan potensi kita dan mereka bisa berkembang dengan cepat. Nah, kita akan tertinggal. Oleh sebab itu sekarang ada satu program pemerintah untuk kaum milenial, anak-anak muda ini, kita tanamkan kemampuan wirausaha. Wirausaha ini adalah dia tidak punya ketergantungan terhadap dana pemerintah. Maaf ya, bukan berarti kontraktor tidak baik. Ya, saya rasa sangat baik semua. Tapi saya yakin ke depan anak-anak muda Papua harus mampu tampil mengelola potensi yang ada di daerah kita. Nah, ini contoh saja Ibu Waromi, Pak Ismail itu, ini yang kita anggap sebagai salah satu motor penggerak bagi generasi muda kita ke depan. Setelah Ismail mendapatkan pelatihan barista, ia kemudian berinovasi menciptakan resep baru yang ia sebut NAPI alias nanas kopi atau minuman kopi yang dicampur dengan sirup nanas sebagai pengganti gula. Eksperimen berani Ismail ternyata membuahkan hasil. Dengan menggunakan gerobak yang merupakan bantuan dari Dinas Perindakop Papua, setiap hari Ismail menjajakan dagangannya di Jalan Pasir Sentani, Kabupaten Jayapura. Satu cangkir napi dijual seharga Rp25.000 hingga Rp30.000. Tiap hari ia bisa meraup untung 1,5 juta rupiah, dan jika sepi pembeli, ia masih meraup untung berkisar Rp500.000. Saya baru lewat minum sirup nanas dari Apahapsili. Kebetulan dari kampung kami sendiri di Yalimo, jadi bagus sekali kalau ini kalau ditingkatkan, saya pikir ini sudah jauh lebih bagus. Ia berharap anak-anak muda Yalimo tidak malu untuk berwirausaha dan menunjukkan kepada pemerintah bahwa mereka bisa mandiri dan membuka lapangan pekerjaan. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa potensi yang Tuhan sudah kasih di depan mata, tapi karena kami kebanyakan punya gengsi
Gengsi dalam hal ini sulit sekali untuk bekerja. Potensi yang sudah ada, menggali potensi yang sudah ada, kemudian kami malas untuk mencoba. Padahal kalau kami mencoba pasti sudah kami bisa. Untuk menyatakan kata bisa, setidaknya sudah kami mencoba. Ini yang belum sampai sekarang dilakukan oleh seluruh generasi milenial Papua pada umumnya dan pada khususnya distrik Apahapsili dan Kabupaten Yalimo. Ismail hanya segelintir pemuda di Papua yang mencoba keluar dari kemiskinan dengan membangun usaha dari nol. Tentu tidak mudah dan melewati perjuangan yang tidak mudah. Namun kisah sukses orang besar selalu diawali dengan tekad dan kerja keras, bukan dengan duduk manis dan berdoa.